Tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Apa sudah Ini kan Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Nasdem yang semakin diabaikan oleh Jokowi. Siapa suruh bikin kesalahan ini? Ditulis oleh Widodo Expedisiwar.com. Surya Paloh agaknya kecewa karena belakangan ini Partai Nasdem seperti dilupakan oleh Presiden Jokowi. Meski notabene masih bagian dari koalisi pemerintahan sebagai langkah politik yang diambil Nasdem sejak 2019 silam. Pengabaian yang terakhir terlihat ketika Jokowi berkumpul bersama 6 ketua umum yang berasal dari 6 partai pendukung pemerintah. Tidak ada Surya Paloh maupun perwakilan Nasdem yang diundang dalam pertemuan politik itu. Meski kecewa, tapi Surya Paloh tampak mencoba bersikap tegar sembari menyatakan bahwa Nasdem akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai pemerintahan Jokowi usai. Namun, isi hati Bang Paloh hanya dia sendiri yang tahu apakah benar-benar tegar atau pura-pura tegar. Namun terabaikannya Nasdem dari koalisi pemerintah bukanlah tanpa sebab. Bahkan sebenarnya bisa dibilang yang cari gara-gara ya Nasdem sendiri kok. Siapa suruh Nasdem tanpa permisi menjadikan Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat bakal capres bersama Anies Baswedan dan Andika Perkasa? Tindakan yang menjadi kesalahan pertama karena mengusung orang tanpa permisi, juga tanpa etika politik dengan berkomunikasi kepada partai yang menaungi Ganjar. Kesalahan kedua Nasdem adalah dengan menjadikan Anies sebagai bakal capres, lalu pada saat bersamaan menolak keluar dari koalisi dan tidak menarik kadernya dari kabinet pembantu Presiden Jokowi. Ini apa-apaan sebenarnya? Habis mengusung sosok yang bikin repot pemerintah pusat selama 5 tahun, bahkan sampai sekarang dengan warisan hasil kerja yang ambur adul, malah berharap Jokowi tetap merangkul dan baik hati seolah tidak terjadi apa-apa. Kan aneh namanya. Nanti semisal pas pertemuan antara 6 ketum parpol kemarin Surya Paloh hadir, nanti malah bisa bikin masalah karena kehadiran pemilik stasiun Metro TV akan membuat dia tahu strategi politik koalisi pemerintah. Lalu kelompoknya bisa leluasa mengatur strategi buat Pilpres 2024. Lah kok enak? Mendingan tidak diajak sama sekalian. Karena bisa dibilang persaingan menuju Pilpres 2024 sudah dimulai. Bahkan pada beberapa kesempatan bisa dibilang agak menghangat yang akan semakin panas mendekati Oktober 2023 karena pendaftaran duet bakal Capres-Cawapres resmi dibuka. Jadi bagaimana sekarang? Ya silahkan dinikmati saja berbagai drama yang masih akan tersaji 5 bulan ke depan. Apapun masih bisa terjadi, termasuk munculnya kandidat baru atau malah kolaborasi tokoh yang kini menempati 3 besar di klasemen elektabilitas Capres. Bukankah politik itu cair dan bisa mendadak berubah? Seperti Ma'ruf Amin mendadak dipilih menjadi Cawapres pada Pilpres 2019 silam. Siapa tahu akan ada kejutan besar menata Pilpres 2024 nanti, ya kan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pak Aher ini ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur. Keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah majelis syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah majelis syuro dan salah satu agenda yang ditunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba. Gitu ya. Itu jawabannya. Jadi nampaknya kita tidak perlu Aher nyatakan siap jadi Cawapres Anies. Asli bikin AHY kejang-kejang. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Demokrat patut bersyukur Anies diusung oleh Nasdem sebagai bakal capres. Pasalnya partai tersebut bisa menyodorkan nama AHY sebagai Cawapres. Coba kalau seandainya Nasdem mengusung Prabowo, tentu AHY tidak punya peluang sama sekali untuk menjadi Cawapres. Pasalnya pada Pilpres 2019 silam, SBY pernah menyodorkan nama anaknya itu untuk jadi Cawapres Ketum Gerindra tersebut, namun ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Begitupun kalau seandainya Nasdem mengusung Ganjar, peluang AHY untuk jadi Cawapres makin tertutup lagi. Karena PDIP sudah memutuskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang.
Penyebabnya tentu semua sudah tahu, SBY pernah mengkhianati Megawati menjelang Pilpres 2004 silam. Sampai sekarang ketum PDIP tersebut tidak sudi bersalaman dengan papanya AHY dan Ibas itu. Nah, AHY punya kesempatan untuk jadi cawapres ini pun dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Demokrat agar bisa terwujud. Mulai dari mengklaim mantan Komandan Korgasma tersebut masuk kandidat kuat 5 cawapres Anies, menyatakan hanya AHY bakal cawapres Anies yang bukan bagian dari Presiden Jokowi, mengancam akan meninggalkan koalisi perubahan kalau bukan AHY yang jadi cawapres Anies, mengatakan AHY yang paling pas dan yang paling diinginkan oleh masyarakat untuk jadi cawapres Anies, hingga mengklaim 80 Jenderal TNI Polri mendukung Anies AHY. Cadas. Pokoknya kalau mencium kaki Ratna Sarumpait bisa bikin AHY jadi cawapres, pasti akan dilakukan oleh Andi Arief DKK, karena begitu ngototnya mereka mendorong agar ketum partainya tersebut bisa jadi peserta Pilpres 2024. Gitupun kalau seandainya minum air seni Musni Umar bisa bikin AHY jadi cawapres Anies, pasti akan diminum oleh Cipta Pancalaksana DKK meskipun bau jengkol. Karena bagi kader Demokrat, ketumnya jadi cawapres adalah segalanya. Lantas apa tujuan dari Partai Demokrat ngotot agar AHY jadi cawapres tersebut? Kenapa gak sekalian jadi capres gitu? Kan mereka punya mentor orang yang berpengalaman jadi presiden 2 periode, yakni SBY. Tentu tidak lain tidak bukan karena Demokrat sadar diri. AHY pernah kalah di Pilgub DKI, jadi lucu aja kalau dia jadi capres. Ibarat Aldi Taher yang kalah TKO bertinju melawan Vicky Prasetyo, tapi mau menantang Daud Jordan. Kan gak ada akhlak itu namanya. Dan jangankan jadi capres, jadi cawapres saja AHY sebenarnya belum layak. Bayangkan pangkat terakhirnya saja mayor, tidak tuntas jadi tentara, tiba-tiba nyalon gubernur DKI. Itu pun bukan karena kemauan sendiri, tapi karena didesak oleh bapaknya. Kemudian tidak pernah jadi pengurus partai, tidak pernah jadi anggota DPR, dan baru beberapa hari jadi kader Demokrat, tiba-tiba ditunjuk jadi ketum partai. Yang jadi ketum partai itu juga bukan karena usahanya sendiri, melainkan karena lobi-lobi bapaknya. Jadi kalau dia nanti terpilih jadi cawapres Anies, sudah merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa bagi Partai Demokrat. Hanya saja jadi calon RI 2 itu ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan Ferguson. Meskipun sudah dapat dukungan dari Demokrat, AHY juga butuh dukungan dari PKS. Celakanya kader PKS, Aher juga menginginkan jabatan itu. Baru-baru ini dia secara terang-terangan mengatakan siap jadi